Jadi subuh itu adalah transisi dari malam ke gelap. Pertama kita bangun, itu adalah etapa yang sangat berbahaya. Lalu kenapa di Quran ada sumpah yang luar biasa? Kul a'udzu birabbil falaq. Pernah merenungi kalimat itu? Tidak ada waktu. Hanya membaca surat itu ketika sholat. Kenapa? Bukan tertarik isinya, tertarik pendeknya. Biar singkat. Betul apa tidak? Kul a'udzu birabbil falaq. 3 surah terakhir itu luar biasa. Semua dimulai dengan kul, katakanlah. Dan tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada orang yang belum mengalaminya. Tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada mereka yang belum merasakannya. Makanya 3 surah terakhir itu levelnya sudah level kul. Artinya apa? Hati-hati kalian. Sembarangan aja membaca 3 surah terakhir. Padahal 3 surah terakhir itu hanya untuk mereka yang sudah mengalami dan merasakannya. Makanya perintahnya kul. Sedang wudhu itu beliau banyak sekali afirmasi yang beliau bacakan. Ketika membasuh wajah beliau katakan, ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Afirmasi itu. Yang disampaikan ke wajah itu air, tapi beliau doanya, ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu, supaya wajah kita itu penuh dengan persahabatan, tidak penuh curiga, menyenangkan ketika bertemu orang, tidak menakutkan. Habis wudhu masih menakutkan. Betul apa tidak? Ketika membasuh kaki, Nabi Muhammad mengajarkan, ya Allah kuatkan kakiku dalam menempuh syiratmu ya Allah. Ada itu doa-doa seperti itu dalam bab fikih itu ada. Kita semuanya hanya mengikuti kebanyakan orang. Orang melakukan begitu ngikut aja. Yang penting sudah basah wajah, sudah basah tangan, sudah basah kaki kita, udah merasa sudah punya pahala. Lagi-lagi pahala. Apa sih pahala itu? Kita juga nggak ngerti. Karena dalam bahasa Quran nggak ada pahala. Yang ada ajrun. Ajrun itu zat sebetulnya. Jadi ajrun yang sebenarnya itu adalah zatnya Allah. Maka pahala yang sebenarnya adalah Allah. Ketika kita merasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu, itu pahala kita yang sebenarnya. Dan orang yang seperti itu akan terkontrol kehidupannya. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada sejati dirinya. Tidak mungkin. Selalu bersujud kepada dia. Kalau orang yang sadar, apapun yang dilihat, dia lihat dengan kesadaran. Ketika dia lihat makanan di depan saja, ya Allah, belum makan. Allahumma Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku. Dan semoga setelah aku makan ini, semua makanan yang aku santap ini menjauhkan aku dari neraka. Tidak boleh ada satu orang pun yang terluka oleh kata-kataku setelah aku makan ini. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya setelah aku makan ini. Begitu enggak? Saya tidak bicara sholat terlalu jauh. Itu aja yang sederhana. Ketika kamu pakai baju, pernah ingat gak siapa yang nanam kapasnya? Siapa yang memintal kapas menjadi benang? Siapa yang menjadikan benang jadi kain? Dan siapa yang menjadikan baju ini menjadi bagus? Coba. Sekarang tanya dari tadi pagi, berapa banyak jasa orang yang kau pakai selama hidup? Lihat rumahmu, begitu lihat kaca, begitu lihat kayu, begitu lihat pintu, begitu lihat semua perabotan di rumah, lemari dan lain sebagainya. Berapa ratus ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan semua alat-alat rumah tanggamu. Kamu melihat tanpa kesadaran. Masih menganggap dirimu sudah bangun? Apa kabar? Kamu tertidur, tidak sadar. Lucu. Habis makan saja membicarakan orang, habis makan menelepon orang, marah-marah pada orang. Di mana cinta kasihmu? Di mana kesadaranmu? Terlalu jauh saya bicara tentang ibadah, terlalu jauh. Saya bicara itu aja yang sederhana. Memandang sambal terasi saja, kita bisa menangis kalau dengan kesadaran. Memandang kangkung saja bisa menangis dengan kesadaran. Apalagi kalau dikaitkan, bagaimana Allah menciptakan semua itu. Bagaimana semesta menciptakan dan menghadirkan semua itu. Makanya banyak yang menganggap lelucon. Ketika leluhur kita membuat upacara untuk padi, dibilang musyrik. Siapa yang musyrik? Anda yang tidak saintifik, Anda yang tidak mengerti. Mereka menghormati semesta. Mereka menghormati bagaimana itu terbangun. Makanya saya kalau makan, selalu saya ingat. Untuk semua makanan yang ada di hadapanku, memanunggalah dengan tubuhku. Ketika memanunggal dengan tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Jangan datang ke tubuh ini membawa musibah. Makanya habis makan tidak pernah sakit perut.
Sakit perut tidak ada masalah dengan cara makanmu. Setelah itu untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, aku doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pernah gak begitu? Ya Allah, masihkah kita menganggap diri kita sudah bangun? Kita tuh masih tidur. Apalagi dikaitkan dengan ibadah. Kenapa Anda takbiratul ihramnya seperti itu? Kenapa ketika tahiyat Anda harus menunjuk seperti ini pakai telunjuk? Kenapa? Sadarkah Anda? Semua tidak beralasan. Tapi masih menganggap diri kita sudah soleh. Padahal Anda itu mungkin saja sudah tercerahkan, tapi baru lilin kecil yang tadi tersenggol oleh udara saja langsung mati. Paham maksud saya? Oke. Inilah pepatah leluhur kita. Hirup teh kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Lihat saya semuanya. Kapan kita bisa membangunkan orang yang tertidur? Kapan? Kapan? Kalau kita sendiri sudah bangun. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang tertidur. Kalau Anda sendiri tertidur, mustahil. Tidak pernah ada orang yang tidur membangunkan orang yang tidur. Gak pernah ada. Masalahnya sekarang terlalu banyak orang yang menyangka dirinya sudah bangun. Padahal sare kene. Pura-pura membangunkan orang yang tertidur. Ini masalah besar. Terlalu banyak orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan menganggap dirinya tahu seakan-akan. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak sadar kalau dirinya pun masih tidur. Ngajarkan sholat. Ketika ditanya, apa sih sholat itu? Gak ngerti. Sholat adalah menyembah Allah. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak dong. Betul apa tidak? Padahal kan sholat yang sebenarnya adalah merasakan kehadirannya. Kalau dia sudah hadir kok di sini. Bahkan dia mewujud sebagai napas kita. Pinjaman kehidupan pada diri kita. Sedekat itu Allah dengan kita. Kok kita tidak merasakan kehadirannya? Makanya belajar. Belajar wudhu yang benar. Belajar sholat yang benar. Wudhu itu bukan bersuci. Bagaimana bisa disucikan tubuh ini? Air kencing aja masih ada di dalam. Berak saja masih ada di dalam. Saya ngomong begini banyak yang menyerang saya. Padahal itu kan fakta. Jadi wudhu itu bukan bersuci. Wudhu itu bahasa Arab. Artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan segala sesuatu selain Allah. Baru kamu bisa memanunggal bersama Allah. Itu namanya sholat. Pelajari. Kenapa? Kenapa saya mengatakan begini? Karena kita ini terlena terlalu lama. Hanya terjebak oleh rutinitas. Wudhu yang menggunakan air di kamar mandi, yes, saya juga melakukan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Di situ. Kesadaran apa yang harus ditumbuhkan di situ? Kenapa Nabi Muhammad ketika sedang wudhu itu beliau banyak sekali afirmasi yang beliau bacakan. Ketika membasuh wajah beliau katakan, ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Afirmasi itu. Yang disampaikan ke wajah itu air. Tapi beliau doanya, ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Supaya wajah kita itu penuh dengan persahabatan. Tidak penuh curiga. Menyenangkan ketika bertemu orang. Tidak menakutkan. Habis wudhu masih menakutkan. Betul apa tidak? Ketika membasuh kaki, Nabi Muhammad mengajarkan, ya Allah kuatkan kakiku dalam menempuh syiratmu ya Allah. Ada itu doa-doa seperti itu. Itu dalam bab fikih itu ada. Kita semuanya hanya mengikuti kebanyakan orang. Orang melakukan begitu ngikut aja. Yang penting sudah basah wajah, sudah basah tangan, sudah basah kaki kita, udah merasa sudah punya pahala. Lagi-lagi pahala. Apa sih pahala itu? Kita juga nggak ngerti. Karena dalam bahasa Quran nggak ada pahala. Yang ada ajrun. Ajrun itu zat sebetulnya. Jadi ajrun yang sebenarnya itu adalah zatnya Allah. Maka pahala yang sebenarnya adalah Allah. Ketika kita merasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu, itu pahala kita yang sebenarnya. Dan orang yang seperti itu akan terkontrol kehidupannya. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada sejati dirinya. Tidak mungkin. Selalu bersujud kepada Dia yang hidup di dalam dirinya. Paham sampai di sini? Oke, lanjut dulu. Makanya di dalam Al-Quran Allah bersumpah. Yaitu di Quran surat Al-Falaq. Lihat saya semuanya. Al-Falaq artinya apa?
Al-falak itu artinya subuh. Tahu subuh? Subuh itu transisi dari gelap ke terang. Subuh. Dan subuh itu etapa yang sangat berbahaya. Bisa tidur lagi, bisa terus bangun. Yang terus bangun, dia akan menyaksikan matahari jam 8, matahari jam 9, matahari jam 10 sampai matahari jam 12. Puncaknya matahari. Dan ketika jam 12, apa yang terjadi? Disitulah bayangan kita mengecil. Betul? Suka memperhatikan? Ya, gak memperhatikan. Jam 12 itu puncak di mana bayangan kita mengecil. Apa itu bayangan? Innama dunya laibun walahun. Sesungguhnya dunia itu adalah mimpi dan senda gurau. Dunia itu bayangan. Orang yang sudah sampai di puncaknya matahari, dia melihat bayangan itu mengecil. Artinya apa? Kemelekatan pada dunianya hilang. Gitu nggak? Itu secara fisik bukan? Secara spiritual, Allah mengatakan di Quran, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Aku punya dua matahari loh, kata Allah. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Matahari jasmani ada di luar sana. Itu untuk proses fotosintesa jasmani. Tapi satu lagi ada matahari dalam diri kamu. Dan itu untuk proses fotosintesa ruhanimu. Selama ini matahari yang kau saksikan cuma satu di luar sana. Matahari dalam dirimu sampai hari ini belum disaksikan. Padahal pusat semesta ada dalam dirimu. Begitu kata Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Sudah menemukan belum? Makanya poek mongkleng buta rajin. Tubuh kita ini isinya kegelapan. Udah kegelapan, tambah lagi ada sombong, angkuh, bodoh, tambah gelap. Padahal kalian sering baca Quran surat Ar-Rahman bukan? Aduh, kalau baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus baca. Itu cerita kita, cerita pengalaman kita. Sudah ketemu enggak dengan dua matahari? Dan siapa yang sudah menemukan dua matahari? Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Makanya nikmat itu bukan enak. Nikmat itu kaitan kita dengan spiritual kita, dengan diri sejati kita. Jadi subuh itu adalah transisi dari malam ke gelap. Pertama kita bangun, itu adalah etapa yang sangat berbahaya. Lalu kenapa di Quran ada sumpah yang luar biasa? Kul a'udzu birabbil falaq. Pernah merenungi kalimat itu? Tidak ada waktu. Hanya membaca surat itu ketika sholat. Kenapa? Bukan tertarik isinya, tertarik pendeknya. Biar singkat. Betul apa tidak? Kul a'udzu birabbil falaq. 3 surah terakhir itu luar biasa. Semua dimulai dengan kul, katakanlah. Dan tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada orang yang belum mengalaminya. Tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada mereka yang belum merasakannya. Makanya 3 surah terakhir itu levelnya sudah level kul. Artinya apa? Hati-hati kalian. Sembarangan aja membaca 3 surah terakhir. Padahal 3 surah terakhir itu hanya untuk mereka yang sudah mengalami dan merasakannya. Makanya perintahnya kul. Coba, anak kita suruh piknik.
Pergi ke Pangandaran, pergi ke Bali, pulang dari sana ceritakan. Kan kul itu artinya katakan, ceritakan. Gak mungkin seorang ibu, seorang ayah tidak nyuruh anaknya piknik ke Pangandaran, tiba-tiba disuruh mengatakan, coba ceritakan Pangandaran. Kecuali ayah dan ibunya sudah sakit. Betul apa tidak? Pernah nggak sedikit saja merenungi, kenapa 3 surah terakhir itu dimulai dengan kul? Artinya apa? Anda sudah mengalami Al-Fatihah, Anda sudah mengalami Al-Baqarah, Anda sudah mengalami Ali Imran, Anda sudah mengalami An-Nisa, Anda sudah mengalami Al-Maidah, Anda sudah mengalami semuanya, Al-An'am, Al-Alaq, terus sampai Al-Ikhlas. Makanya kenapa Al-Ikhlas itu disebut dengan dalima. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 5 dalnya. Makanya disebut juga dalima. Yang hebat. Orang tua kita tuh hebat. Begitu ada buah yang isinya seperti itu disebut dalima. Dan ternyata isinya dalima itu persis seperti kita menyaksikan semesta. Coba lihat gambar galaksi. Coba lihat gambar tentang semesta. Persis seperti yang digambarkan dalam buah dalima. Waduh, kalau saya cerita ini kejauhan. Balik lagi dulu. Kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari subuh? Kenapa? Karena subuh ini adalah etapa yang sangat berbahaya. Subuh ini adalah saat dimana kita baru bangun, masih lulungu antara sadar dan tidak sadar. Saya ingatkan kepada semuanya, siapapun yang sudah belajar tentang pencerahan, kalau Anda baru menginjakkan kaki di dunia pencerahan, sabar, jangan pengen cepat-cepat, bisa sabar. Karena apa? Tidak ada yang instan. Anda harus menapaki step by step. Karena apa? Spiritualitas itu tidak ada yang instan. Kalau ada yang menawarkan cepat bisa, cepat itu sudah gak bener itu. Lihat alam, tidak pernah buru-buru tapi sampai. Lihat pohon pisang di depan rumahmu. Hari ini seperti itu, besok kayaknya masih seperti itu, lusa masih seperti itu. Tapi 2-3 bulan sudah berbuah. Tidak pernah buru-buru tapi sampai. Belajar dari alam. Jangan pengen buru-buru. Belajar spiritual pengen buru-buru bisa. Ya Allah, gak nyampe di mana-mana. Itulah pentingnya mengikuti jejak seorang guru sejati. Ikut step by step. Makanya siapapun yang mengaku dirinya sudah mencapai pencerahan, berarti dia masih dalam kegelapan. Saya kasih tahu. Karena orang yang sudah mencapai pencerahan tidak pernah iklan kalau dirinya sudah mencapai pencerahan. Orang yang sudah mencapai pencerahan juga tidak seperti tukang obat. Perlu restu, perlu sandaran, perlu ini, perlu itu, perlu atribut ini itu. Tidak. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah mencapai pencerahan, kehadirannya saja pencerahan akan terjadi. Paham? Kalau orang yang sudah mencapai pencerahan, dia tidak pernah mengatakan dirinya sudah mencapai pencerahan. Orang yang sudah sampai kepada Allah tidak pernah mengatakan dirinya sudah berjumpa dengan Allah. Tetapi dampaknya dia perlihatkan. Dia menjadi welas asih, dia menjadi penuh cinta kasih tanpa syarat. Seperti itu yang dilakukan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan semua Nabi dan Rasul yang lain. Mereka tidak pernah mengklaim kalau dirinya sudah tercerahkan. Tetapi kehadirannya sudah cukup membuat pencerahan terjadi. Kenapa? Orang yang sudah tercerahkan, kehadirannya saja sudah membuat semua ruang gelap menjadi bercahaya. Cukup tanpa iklan. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Apa artinya? Memang kita harus berlindung kepada Dia dari subuh. Subuh yang dimaksud adalah subuh kesadaran. Saat dimana kita baru bangun. Makanya saya kasih tahu para sahabat, begitu kita sadar, kalau kita tidak sadar, jangan dulu iklan, jangan dulu ngajak-ngajak orang. Ayo nikmati dulu sinar matahari pagi, antarkan dirimu sampai jam 12 siang. Karena di situ bayangan sedang pendek-pendeknya. Karena orang yang sudah tercerahkan tidak butuh sandaran apapun. Bahkan dia sudah melihat kalau bayangan ini, dunia ini adalah senda gurau saja. Min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya.
Perhatikan kata-kata yang indah ini. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq. Kapan sesuatu disebut jahat? Masih ingat Timor Leste? Dulu provinsi yang terakhir dari Indonesia. Betul? Masih ingat tentara-tentara kita diutus ke Timor Leste, Timur Timur dulu, untuk memerangi separatis di sana? Masih ingat? Kata kita orang Indonesia yang ingin memisahkan diri di sana disebut separatis. Tapi kata orang Timur Timur yang ingin memisahkan diri mungkin aja dianggap pahlawan. Betul? Sanana Gusmao itu pemimpin separatis saat itu oleh kita dianggap sebagai teroris. Tapi oleh orang sana dianggap sebagai pahlawan. Bahkan sekarang berkali-kali jadi Perdana Menteri. Yang terakhir baru dilantik kemarin jadi Perdana Menteri Timur Timur. Jadi sebetulnya hati-hati dengan istilah jahat. Jahat itu relatif. Kata si A jahat, kata si B belum tentu jahat. Tergantung referensinya. Ngerti maksud saya? Makanya hati-hati. Referensinya apa untuk mengukur dia jahat atau tidak jahat? Orang yang mendalami ilmu agama, kata orang yang dangkal dibilangnya sesat. Bisa begitu kan? Padahal dia tidak mendalami. Orang yang tidak mendalami, tentu saja. Orang yang mendalami tidak pernah menilai orang yang tidak mendalami. Dia terima saja setiap orang bodoh apa adanya. Karena orang yang sudah tinggi ilmunya tidak pernah dia menyalahkan orang bodoh. Karena orang bodoh itu belum pernah pintar. Kalau orang pintar pernah bodoh. Gitu aja bedanya. Paham? Itu aja kok. Jadi kalau orang pintar tidak pernah menyalahkan orang bodoh karena kasihan. Orang bodoh itu belum pernah pintar. Tapi orang bodoh ya ya orang bodoh suka menyalahkan orang pintar karena dia belum pernah pintar. Itu bedanya orang bodoh dengan orang pintar. Orang bodoh suka menyalahkan orang pintar nggak pernah menyalahkan orang bodoh. Karena orang pintar tahu kalau orang bodoh belum pernah pintar. Itu aja kok. Paham ya? Masuk akal omongan saya. Lah ya agama itu akal kok. Nabi Muhammad yang bilang agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Oleh karena itu maka agama itu harus dimengerti. Kita menjelaskan agama pada anak cucu kita harus dikasih pengertian, kasih penjelasan. Anak-anak sekarang kalau tidak dikasih penjelasan gak mau melakukan. Nih saya punya contoh nih, anaknya Kang Firman. Pintar sekali. Dari kecil sudah bisa bahasa Inggris. Tidak pernah kursus bahasa Inggris. Kalau ketemu saya juga cas-cesos aja ngajak ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Saya percaya itu adalah siklus kehidupan. Jadi dia belajar bahasa Inggrisnya kehidupan yang dulu. Dan setelah di kelahiran ini, kesadaran tentang bahasa masih dia miliki. Gak pernah kursus belajar bahasa Inggris. Anaknya pintar, disuruh puasa sama gurunya. Kamu puasa ya? Dia nanya, kenapa mesti puasa? Supaya kamu masuk surga, nanti kamu dapat pahala. Udah, gak puasa. Dia gak ngerti surga itu apa, pahala juga gak apa. Gak mudeng di otaknya. Sampai di rumah, bapaknya nanya sama saya. Gimana menjelaskan sama anak pintar gini? Kasih tahu, kenapa mesti puasa? Supaya lambungnya istirahat. Kalau lambungnya terus bekerja, nanti sakit. Gitu aja, besoknya puasa. Besoknya puasa. Karena dia merasa penjelasan ini masuk akal. Dan dari kecil kita pun kan diajarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal kita di kesadaran kita waktu itu. Betul apa tidak? Tapi hebatnya kalian melakukan aja. Itu hebatnya. Kenapa? Udah mati tingkat kekritisannya. Makanya ciri anak abad 21 itu 4. 1 kritis, 2 kreatif, 3 komunikatif, 4 kolaboratif. Pernah dengar itu? Ya, saya juga nggak tahu kalian tuh dengar apa, baca apa, itu HP-nya, smartphone-nya dipakai apa, saya juga nggak ngerti. Makanya saya lebih suka menerjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat, daripada menyatakan dari kejahatan makhluknya, karena kejahatan itu relatif. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat, ini lebih masuk akal. Kenapa? Perhatikan saya. Kan tadi sebetulnya ketika kita ditanya oleh anak yang umurnya 5-6 tahun mau belajar puasa. Ketika kita mengatakan, nak puasa supaya kamu masuk surga. Supaya kamu dapat pahala nanti di akhirat. Kan gak masuk di otaknya. Kita sudah melakukan tindakan yang tidak tepat. Apakah jahat? Tidak. Tapi gak tepat. Tapi kalau kita menjawab pada anak itu, nak puasa. Nanya, buat apa? Supaya mulutmu istirahat, nanti giginya sehat. Supaya lambungnya istirahat, nanti lambungnya juga sehat. Beri kesempatan istirahat, jangan makan terus. Dia puasa ternyata. Itu tindakan yang tepat.
Kita tidak lagi terkungkung oleh jahat dan tidak jahat. Jadi kita keluar dari aspek subjektif. Jadi objektif bukan? Jadi sebetulnya Bapak Ibu, sehari-hari itu kita sering melakukan tindakan yang tidak tepat. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat. Nah, orang yang melakukan tindakan yang tepat disebut orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Makanya saya di komunitas ini, saya tidak pernah menghukum. Ada terdengar ya, anggota di komunitas ini melakukan ini, saya nggak pernah menghukum kok. Saya tetap menerima dia apa adanya. Kenapa? Karena dia melakukan itu ya di kesadaran itu. Saya tidak bisa mengukur anggota saya di kesadaran saya. Dan kalau saya mengukur anggota saya di kesadaran saya akan menghukum. Kamu salah ya, kamu kurang, pasti begitu. Padahal yang dia lakukan ya tentu saja benar di kesadaran dia. Di kesadaran saya tentu saja menjadi salah, betul nggak? Oleh karena itu saya berlindung pada Allah dari melakukan tindakan yang tidak tepat. Ternyata kegelapan itu tidak bisa dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Coba orang melakukan kesalahan, tetap saja kita baik sama dia. Dia akan menyadari kesalahannya sendiri tanpa harus dipojokkan oleh kita. Betul apa tidak? Yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Apa maksud kalimat ini? Dari kejahatan malam apabila gelap. Kenapa mesti begitu? Luar biasa. Kalimat sastranya Al-Quran itu sangat luar biasa. Malam itu sering diidentikan dengan gelap. Dan gelap sering dikaitkan dengan kejahatan. Betul apa tidak? Padahal sebetulnya ya, malam dengan siang itu sahabatan. Malam dan siang itu mitra. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa melihat bintang di siang hari. Justru kita bisa melihat bintang ketika malam. Jadi terang dengan gelap itu jangan dibenturkan. Karena terang dan gelap itu sahabatan. Terang dan gelap itu jangan diduelkan, tetapi diduetkan. Terang dan gelap itu jangan ditandingkan, tetapi disandingkan. Suami dan istri itu bukan untuk ditandingkan, tetapi disandingkan. Makanya kita sering bilang, sekarang kedua mempelai sedang disandingkan, bukan ditandingkan. Tapi kalian lupa, setelah itu malah kalian bertanding. Betul? Iya. Kalau disandingkan, tahu sesuatu yang disandingkan itu dua hal yang berbeda. Siang dan malam itu beda loh, ketika disandingkan jadi bagus. Tapi kalau ditandingkan jadi perang. Suami istri itu beda. Beda cara berpikir, beda jenis kelamin, beda dibesarkan di keluarga, beda pendidikan, beda pekerjaan, beda hobi. Maka ketika disandingkan akan saling melengkapi. Begitu ditandingkan akan saling menyakiti. Hasilnya kayak gini, babak belur. Maaf ya, karena kelihatan. Jadi saya kalau lihat ya udah terus terang aja. Ya bengap-bengap kayak gini kan karena bertanding terus tiap hari. Saling memaksakan perbedaan, bukan saling menerima dan menghargai perbedaan. Coba kalau Anda sadar, suamiku berbeda dengan aku. Maka tugasku adalah menerima dia, menghargai dia apa adanya. Karena berbeda, maka tidak ada pertandingan lagi, yang ada persandingan, saling melengkapi. Keren gak kalau gitu? Lihat saya tidak babak belur kayak kalian. Makanya kemarin di salah satu peserta di kelas holistik bilang sama saya begini. Saya beda banget Pak, katanya dengan suami saya. Maka saya memutuskan untuk berpisah. Terus belum selesai kan ceritanya, karena saya udah tahu ceritanya walaupun belum sampai. Saya udah tahu ceritanya. Nikah lagi kan? Iya Pak. Kok Bapak tahu? Ya tahu, karena itu kelanjutannya. Nah, belum dia cerita, saya langsung tembak lagi. Suamimu yang sekarang sama kan dengan yang kemarin ditinggalkan? Kok Bapak tahu? Ya tahu. Ya, saya bukan pakai ilmu nujum, saya riset. Karena apa? Kalau kita tidak selesai menerima seseorang, maka kita akan dikirimkan orang yang sama berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu hukum alam. Jadi buat apa kita meninggalkan dia? Karena kita akan ketemu yang sama atau lebih buruk dari dia. Makanya pulang ke rumah setelah ini, kalian hormati suamimu, hormati pasangan hidupmu, sembah sujud pada mereka. Karena kamu ternyata makhluk yang luar biasa.
unik, dan satu-satunya hanya kamu di dunia ini. Begitu. Betul apa tidak? Itu barang yang paling mahal, limited edition. Iya. Karena mereka yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Jangan dikira loh, cuman karena terjebak benar salah, kita jadi menolaknya. Suami saya cerewet. Ya iya. Karena sedang dihadirkan semesta untuk menjadikan kamu diam. Karena kamu dulu cerewet, maka dihadirkan suami yang cerewet. Karena kalau dihadirkan suami yang diam, kamu tambah cerewet. Karena belajar diam itu harus dari orang yang cerewet. Jadi ketika suaminya cerewet, langsung tahu pesan semestanya. Tuhan terima kasih, ternyata lewat suamiku yang cerewet ini, aku diajarkan diam. Betul apa tidak? Coba kalau suaminya diam, kamu yang cerewet. Jadi sebetulnya kalau kita sadar dengan ini, tidak ada pertandingan, yang ada persandingan. Tidak ada duel, yang adalah duet. Semua kalau disandingkan, keren. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan, tapi disandingkan. Yuk kita lihat. Dari kejahatan malam apabila gelap, maksudnya apa? Banyak orang yang gelap. Tetapi kalau dia tidak menggunakan kegelapannya, tidak menambah gelap. Jadi sebetulnya dari kegelapan malam apabila gelap itu karena apa? Banyak orang yang gelap dan dia menggunakan kegelapannya. Itu yang disebut dengan kejahatan dilawan dengan kejahatan. Jadi kita sebetulnya sedang memohon kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu agar tidak setiap kejahatan aku lawan dengan kejahatan. Itu maksudnya ayat ini. Paham? Jadi kalau anak nakal, jangan dipukul, jangan dimarahi. Lihat dulu diri kamu. Kenapa anakmu seperti itu? Karena anak itu cermin dari dirimu. Paham maksud saya? Lihat saya semuanya. Cermin itu alat yang digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Setuju? Setuju atau belum? Atau belum ngerti? Saya kasih contoh. Nih lihat. Mata itu tidak pernah bisa melihat pipi. Dari tadi iya katanya ngerti. Dikasih contoh baru ngerti sekarang ternyata. Mata itu tidak bisa melihat pipi, makanya pakai cermin. Betul. Ketika pakai cermin kamu lihat pipimu. Makanya ketika melihat pipi langsung hasil bedak. Oh ternyata pipi saya banyak hitamnya. Dipalsukan sedikit. Biar kelihatan agak kinclong. Kan begitu. Tambal-tambal macam-macam. Kurangkan oh tambal deui. Hasilnya kayak dakocan. Betul? Iya. Supaya kelihatan kasih merah-merah macam-macam. Udah tambah bengep aja. Jadi cermin itu untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Paham maksud saya? Nah, sifatmu tidak kelihatan olehmu. Karaktermu tidak kelihatan olehmu, maka lihat di cermin. Cermin itu adalah anakmu, istrimu, itu cermin. Makanya ketika lihat anak, sebetulnya kamu sedang melihat dirimu. Anak itu tubuhnya dari selmu sendiri. Sedangkan karakternya, kan itu yang ditonton oleh mereka selama ini dari kamu. Maka itulah jadi seperti itu. Anakmu berantem karena lihat kamu juga sering berantem dengan pasanganmu. Coba. Dengarkan kata-kata saya. Anak tidak mungkin melakukan sesuatu yang belum dia lihat. Karena anak itu punya yang namanya mirror neuron. Nah ini bahasa Inggris beneran. Bukan yang tadi. Mirror neuron itu namanya cermin saraf. Jadi dia itu punya saraf yang bisa mencerminkan semua kata-kata ayahnya, semua kata-kata ibunya, semua perilaku ayah dan ibunya akan menjadi perilaku dan karakter anaknya. Jadi kalau anak nakal, jangan salahkan dia. Lihat kamu, karena anak itu cuma jadi cermin untuk melihat yang tidak kelihatan oleh kamu. Paham? Ini dari tadi paham-paham aja. Begitu belum dikasih contoh ternyata belum ngerti juga. Nah, jadi aku berlindung kepada Allah, satu, dari apa tadi? Subuh. Dua, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya, dari tindakan yang tidak tepat. Tiga, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Jadi aku berlindung kepada Allah untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Setiap kita melawan kejahatan, pasti kita juga jahat. Percaya sama saya? Coba, kamu lawan kejahatan, pasti kamu akan berbuat jahat. Awas, berlindung kepada Allah dari kejahatan bukan berarti kita harus melawan kejahatan. Jadi kita tidak usah melawan kejahatan.
Justru kejahatan itu hanya akan bisa ditiadakan dengan cinta. Dengan kasih sayang. Orang yang pelit jangan dilawan dengan pelit. Coba, orang yang pelit kasih oleh-oleh paling besar setiap kamu pergi. Itu yang saya lakukan dengan istri saya. Jadi saya punya keluarga pelitnya auzubillah padahal kaya. Makanya spesial buat dia kalau saya pergi kemana-mana kasih oleh-oleh yang paling banyak. Khusus buat si pelit ini. Ternyata berubah. Sekarang udah mulai berbagi walaupun masih diomongin. Tetapi lumayan daripada dulu ya gitu. Sampai makanan pun lebih bagus busuk daripada dibagikan ke orang lain. Uang lebih bagus dimakan rayap daripada dibagikan ke orang lain. Sekarang sudah lumayan berbagi walaupun masih diomongkan. Nah udah, ngerti maksud saya? Makanya berpikir harus positif. Pak, tetangga saya itu umrohnya rajin Pak. Tapi ngomongin orangnya aduh. Terus makanya saya malas umroh. Bukan begitu. Umroh saja masih ngomongin orang. Kalau nggak umroh dia ditelan orang sama dia. Jadi berpikir harus positif. Ya, wah dia sayang ya. Sholat ungked-ungkedan. Masih juga jahat sama orang lain. Dia sholat saja masih jahat sama orang lain. Gimana kalau nggak sholat? Positif pikiran, positif. Jangan cari pembenaran supaya kamu nggak sholat. Betul apa tidak? Nah, jadi sekarang kita sudah minta perlindungan berapa? 1, minta perlindungan dari subuh. 2, minta perlindungan dari tindakan yang tidak tepat. 3, minta perlindungan dari kejahatan ya. Jangan sampai kita berbuat jahat demi untuk melawan kejahatan. Karena kejahatan tidak bisa dilawan dengan kejahatan. Mohon maaf. Orang masuk penjara karena kegelapan bukan? Di penjara dikasih hukuman ini hukuman itu tambah gelap. Pulang dari sana tambah kambuh. Makanya penjara itu harusnya bukan tempat menghukum. Tapi penjara itu adalah tempat untuk merehabilitasi mental. Cuman banyak yang gak ngerti. Direhabilitasi artinya apa? Supaya kegelapan batinnya itu diberi cahaya. Makanya orang-orang di sana harusnya sudah bercahaya. Kita sekolahkan anak kita ke sekolah. Apa yang terjadi? Anak kita ini gelap, pangna disekolahkan oge. Di sekolah dihukum sama gurunya, dihukum ini. Jadi anak kita bukan tambah sadar, kegelapan dilawan dengan kegelapan. Makanya sekolah ini harusnya bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Makanya dihadirkan guru. Tawarnya guru. Gu itu artinya gelap. Ru artinya cahaya. Jadi guru orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Kedah gitu kadang nama guru teh. Maredo kupang hapus. Teu bisa saeutik ciwit dah. Betul? Teu bisa pulilkeun ceulina. Tos teu zaman guru nu kitu mah. Eta mah baheula zaman Firaun. Jadi kalau ada guru di kehidupan sekarang masih begitu, waduh, teu ngarti artina guru. Nah, lanjut. Sudah sampai sini ngerti ya? Nah, wa min syarrin nafasati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah dari tukang sihir yang suka meniup ikatan. Pernah lihat tukang sihir? Kalau gitu saya tanya sebelah, pernah ketemu tukang sihir? Ternyata asbabun nuzulnya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas itu turun pada saat itu Nabi Muhammad katanya di dalam kitab Ad-Dalail dikatakan Nabi Muhammad itu mengalami keracunan setelah menyantap makanan. Lalu para sahabat yang ada sekitar beliau saat itu memberikan masukan. Jangan-jangan banyak orang yang tidak setuju ajaran beliau kemudian memberikan racun atau menyihirnya. Itu asbabun nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas turun. Makanya kita harus belajar. Seorang Rasul sekelas Nabi Muhammad ketika dapat masukan dari itu gak langsung oh iya ya buah-buah. Gak gitu kayak kalian. Langsung kan kalian pergi ke dukun. Betul gak? Nya datos di Paris ke dokter get cenah teu aya naon penyakit. Wah makin asa gagah. Jika nunya we batur ngewa ke urang. Betul? Nah Nabi Muhammad kelasnya beda. Beliau kemudian menyendiri dan saat beliau menyendiri saat itu beliau mendapatkan Quran surat Al-Falaq dan An-Nas.
Jadi Nabi Muhammad tidak terpengaruh sama sekali oleh usulan dari para sahabatnya. Beda ya dengan kita kelasnya ya. Kalau sakit perut, alah buah-buah. Sudah gitu datanglah karena ke si Mbah Dukun. Yang namanya Mbah Dukun tidak mungkin mengatakan tidak ada yang heureuy, enggak mungkin lah yang aya jasa saya tahu. Atau lamun eueuh jasa moal bisa mayar. Jadi oleh karena itu tidak ada pun terus diada-adakan. Wah, udah bikin gerakan persilatan. Wah, macam-macam untuk meyakinkan. Ieu teh obatna teh kudu hayam hideung. Tapi ulah aya saeutik oge bodasna. Aduh, Abah. Da hayamna ge abdi mah teu aya, di mana atuh? Pang milarian. Aya di dieu mah. 10 juta. Jadi macam-macam lah tipuan-tipuan itu. Tapi kita ini karena tidak sadar ngikutin saja semuanya. Paham maksud saya? Nah, tapi tukang sihir yang saya maksud di ayat ini bukan itu. Itu mah nggak penting amat. Yang kayak gitu gampang dideteksi. Ya, orang yang punya ilmu kanuragan macam-macam, itu gampang. Gampang dideteksi. Itu ilmu rendahan. Kalau kita sudah belajar ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tentang cahaya, ilmu-ilmu langit, yang kayak gitu nggak mempan lagi. Nggak mempan lagi. Percaya sama saya. Tapi tukang sihir yang saya maksud itu adalah orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Punten ya? Bawa di tukang sihir KB. Punten tapi punten. Saya punten dulu. Karena tukang sihir yang itu udah nggak laku. Tapi tukang sihir no ieu malah bakene. Araya di dia oke. Hayang disebut benghar. Sagala dipakai. Sagala didongengkeun, ieu nu abdi, ieu nu abdi, ieu nu abdi. Nah, eta tukang sihir teh.